Ini yang buka aku ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini saya akan memperkenalkan dari kelompok 1 yang pertama ada saya sendiri yaitu ada Syamsi Duha. Kemudian ada Yusrika. Yusrika bisa saya. Oke, kemudian ada Siva. Siva bisa saya Siva. Oke, yang keempat ada Cindy Aulia Salsabila. Dari Cindy mungkin bisa saya Cindy. Yang terakhir ada Ditya Nindita Putri. Ditya bisa saya Di sini saya akan membacakan contoh metode perhitungan multiple effect evaporator. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Pada soal yang pertama ini, 4 kg per second suatu cairan yang mengandung 10% solid produksi pada 254 Kelvin ke efek pertama dari unit evaporator 3 efek. Cairan dengan kandungan 50% akan dikeluarkan dari efek ketiga yang beroperasi pada tekanan 13 kN per meter kuadrat atau 0,13 bar. Cairan mempunyai panas jenis 4,18 kJ per kilogram K dan kenaikan titik didih diabaikan. Steam jenuh kering pada 205 kN per meter kuadrat membuat ruang pemanas efek pertama dan kondensat yang dikeluarkan pada suhu steam di dalam masing-masing efek. Ketiga efeknya memiliki luas perpindahan panas yang sama. Harga koefisien perpindahan panas pada efek pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut adalah 3,1, 2,0, dan 1,1 kW per meter kuadrat. A. Tentukan luas perpindahan panas dan laju steam yang dibutuhkan. B. Seperti A, tapi sistem evaporator yang digunakan adalah feedback atau feed masuk pada feed ketiga dan produk cairan pekat dikeluarkan pada efek pertama. Pada sistem harga koefisien perpindahan panas untuk efek pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut adalah 2,5, 2,0, dan 1,6 kW per meter kuadrat K. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu sistem feed forward. Untuk step pertama, yaitu suhu steam jenuh kering pada 205 kN per meter persegi adalah 394 derajat Kelvin. Dan pada tekanan 13 kN per meter persegi, suhu didih air adalah 325 derajat Kelvin. Sehingga untuk menentukan beda suhu totalnya itu dengan menggunakan rumus sigma delta T sama dengan 394 Kelvin dikurangi 325 Kelvin. Maka ditemukan hasilnya 69 Kelvin. Lalu step kedua, yang pertama neraca bahan solid keseluruhan efek itu bisa menggunakan dengan rumus F kali XF sama dengan L3 dikali X3. Sehingga F-nya nilainya 4, lalu XF-nya 0,1, dan X3-nya nilainya 0,5, sehingga ditemukan L3 sama dengan 0,8 kg per sekon. Lalu untuk neraca bahan total keseluruhan efek, itu bisa menggunakan rumus F sama dengan L3 plus F1 ditambah F2 ditambah F3. Sehingga bisa dimasukkan nilai-nilai angkanya, di mana F-nya itu 4, lalu L3-nya 0,8, sehingga dapat ditemukan F1 plus F2 plus F3 sama dengan 3,2 kg per sekon. Untuk neraca bahan total efek satunya, yaitu dengan rumus F sama dengan V1 plus L1, sehingga L1-nya sama dengan 4 min V1, dan untuk neraca bahan total efek 2-nya, L1 sama dengan V2 plus L2. Tinggal dipindah ruas, yaitu L2 sama dengan L1 min V2. Karena tidak ada kenaikan titik didih, maka
tidak perlu dilakukan trial V1, V2, dan V3 dalam rangka menentukan konsentrasi solid di dalam tiap efek. Selanjutnya yaitu untuk step ketiga, yaitu dilakukan trial pada beda suhu di tiap efeknya. Pada delta T1 itu menggunakan rumus sigma delta T sama dengan 1 per U1 per 1 per U1 ditambah 1 per U2 ditambah 1 per U3, di mana sigma delta T-nya seperti yang telah dihitung tadi, yaitu senilai 69, untuk U1-nya 3,1, U2-nya 2,0, dan U3-nya sama U3-nya yaitu 1,1, sehingga ditemukan delta T1-nya sama dengan 13 Kelvin. Untuk delta T2 menggunakan rumus sigma delta T sama dengan 1 per U2 per 1 per U1 plus 1 per U2 plus 1 per U3. Ditemukan delta T2 sama dengan 20 derajat Kelvin. Untuk delta T3 menggunakan rumus sigma delta T dikali 1 per U2 1 per U3 per 1 per U1 plus 1 per U2 plus 1 per U3, sehingga delta T3 ini sama dengan 36 derajat Kelvin. Karena suhu umpan dingin, maka delta T1 di trial lebih besar sedikit dari yang dihitung di atas, maka dipilih harga sebagai berikut, yaitu delta T1 sama dengan 18 Kelvin, delta T2 sama dengan 17 Kelvin, dan delta T3 sama dengan 34 Kelvin. Suhu di setiap efeknya yaitu dengan perhitungan seperti yang ada di screen, ditemukan T1-nya sama dengan 376 Kelvin, T2-nya sama dengan 359 Kelvin, dan T3-nya sama dengan 325 Kelvin. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian untuk step 4 sendiri yaitu mencari panas laten pengembunan uap air, yang mana untuk T1 adalah 394 Kelvin. Kemudian didapatkan delta S1-nya sama dengan 2200 kJ per kilogram. Lalu TS2 sama dengan 376 Kelvin. Kemudian didapatkan delta S2-nya sama dengan 2249 kJ per kilogram. Kemudian untuk TS3 sama dengan 359 Kelvin. Lalu didapatkan delta S3-nya sama dengan 2293 kJ per kilogram. Kemudian untuk TS4 adalah 325 Kelvin. Kemudian diperoleh delta S4 sama dengan 2377 kJ per kilogram. Lalu untuk neraca panas setiap efeknya, yaitu efek pertama rumusnya adalah S dikali delta S1 sama dengan F dikali CP dikali T-1 dikurangi TF plus P1 kali delta S2. Maka 2200 S sama dengan 4 dikali 4,18 dalam kurung 376 Kelvin dikurangi 294 Kelvin plus 2249 P1 adalah untuk persamaan 1. Kemudian pada efek 2 rumusnya yaitu V1 kali delta S2 sama dengan F min V1 dikali CP dalam kurung dikalikan dengan T1 min T2 sama dengan V2 kali delta S3, kemudian menjadi 2249 V1 plus 4 min V1 dikalikan 4,18 dalam kurung 376 Kelvin dikurangi 359 Kelvin sama dengan 2293 V2. Kemudian untuk persamaan 2. Kemudian untuk efek 3 yaitu rumusnya adalah V2 dikali delta S3 sama dengan F min V1 min V2 dikali CP dalam kurung dikalikan dengan T2 min T3 sama dengan V3 kali delta S4.
maka diperoleh 2293 V2 plus 4 min V1 min V2 dikali 4,18 dalam kurung dikalikan dengan suhu 359 Kelvin dikurangi 325 Kelvin sama dengan 2377 V3 untuk persamaan 3. Lalu untuk total penguapannya sendiri yaitu V1 plus V2 plus V3 sama dengan 3,2. Maka dari keempat persamaan itu diperoleh V1 adalah 0,991, V2 1,065, dan V3 1,144, serta S sama dengan 1,635 kg per sekon. Kemudian untuk neraca bahan efek 1, totalnya rumusnya adalah L1 sama dengan 4 min V1 sama dengan 4 dikurangi 0,991 diperoleh hasilnya 3,009. Untuk solid rumusnya adalah F dikali XF sama dengan L1 kali X1. Maka untuk mencari X1-nya sama dengan 4 dikali 0,1 dibagi dengan 3,009. Kemudian diperoleh hasilnya adalah 0,133. Untuk mencari neraca bahan efek kedua, untuk totalnya rumusnya adalah L2 sama dengan L1 min V2 sama dengan 3,009 dikurangi 1,065, maka diperoleh hasilnya yaitu 2,304 kg per sekon. Untuk solidnya dengan rumus L1X1 sama dengan L2X2. Maka X2 sama dengan 3,009 dikali 0,133 dibagi dengan 2,034 sama dengan 0,205. Kemudian untuk step 5 yaitu mencari perhitungan luas perpindahan panas dari capacity equation, yang mana A1 dengan rumus S dikali delta S1 dibagi U1 kali delta T1 sama dengan 1,635 dikali 2200 per 3,1 dikali 18. Maka diperoleh hasilnya yaitu 64,5 meter persegi. Untuk A2 rumusnya P1 dikali delta S2 per U2 dikali delta T2 sama dengan 0,991 dikali 2249 per 2 dikali 17. Maka diperoleh hasilnya yaitu 65,6 meter persegi. Kemudian untuk A3 dengan rumus V2 dikali delta S3 per U3 kali delta T3 sama dengan 1,085 dikali 2293 per 1,1 dikali 34. Maka diperoleh hasilnya yaitu 65,3 meter persegi. Nah, ketiga luas perpindahan panas ini hampir sama, sehingga beda suhu untuk masing-masing efek yang diasumsi semulanya sudah benar. Kemudian luas perpindahan panas rata-rata atau AM sama dengan 64,5 ditambah 65,6 ditambah 65,3 dibagi 3, maka diperoleh hasilnya yaitu 65,13 meter persegi. Sedangkan untuk kebutuhan steamnya yaitu diperoleh tadi sebesar 1,635 kg per sekon. Dan untuk steam ekonominya sama dengan 3,2 dibagi 1,635 sama dengan 2. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah sistem feed backward. Yang pertama, step 1, jadi suhu steam jenuh kering pada 205 Kn per meter kuadrat adalah 394 Kelvin. Dan pada tekanan 13 Kn per meter kuadrat. Suhu didih air adalah 325 Kelvin, sehingga beda suhu total yaitu sigma delta T adalah 394 dikurang 325 sama dengan 669 Kelvin. Lalu step berikutnya, neraca bahan solid keseluruhan efek yaitu F dikali XF sama dengan L3 kalikan dengan X3, yaitu 4 dikalikan 0,1
sama dengan L3 kalikan 0,5. Lalu kita peroleh L3 sama dengan 0,8 kg per second. Lalu neraca bahan total keseluruhan efek, yaitu F sama dengan L3 ditambah dalam kurung F1 tambah F2 tambah F3, maka menjadi 4 sama dengan 0,8 ditambah F1 tambah F2 tambah F3, maka kita peroleh hasilnya yaitu 3,2 kg per second. Lalu neraca bahan total pada efek 1 yaitu F sama dengan V3 ditambah L3 sama dengan 4 dikurang F3. Kemudian neraca bahan total efek 2 yaitu L3 sama dengan F2 tambah L2, lalu L2 sama dengan L3 dikurang V2 sama dengan 4 dikurang V3 dikurang V2. Karena tidak ada kenaikan titik didih, maka kita tidak perlu melakukan trial V1, V2, dan V3 dalam rangka untuk menentukan konsentrasi solid di dalam tiap efek. Kemudian di step 3, kita trial beda suhu tiap efek. Delta T1 yaitu sigma delta T sama dengan 1 per U1 dibagi 1 per 1 tambah 1 per U2 tambah 1 per U3, lalu kita masukkan angkanya dan kita peroleh hasilnya yaitu 18 Kelvin. Lalu untuk delta T2 kita lakukan hal yang sama, kita akan memperoleh hasilnya yaitu 23 Kelvin. Lalu untuk delta T3 kita peroleh hasilnya 28 Kelvin. Lalu kita memilih harga untuk delta T1 yaitu 20 Kelvin, delta T2 yaitu 24 Kelvin, lalu delta T3 yaitu 25 Kelvin. Maka suhu tiap efek yaitu delta T1 sama dengan TS1 dikurang T1. Maka kita peroleh T1-nya yaitu 374 Kelvin. Lalu delta T2-nya yaitu TS2 dikurang T2. Maka kita peroleh T2 sama dengan 350 Kelvin. Lalu untuk delta T3, kita peroleh TS3 dikurang T3. Lalu T3-nya adalah 325 Kelvin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu step 4, yaitu panas laten pengembunan uap air, di mana TS1 yaitu 394 Kelvin, delta S1-nya 2200 kJ per kilogram. Kemudian TS2 dengan suhu 374 Kelvin, delta S2-nya 2254 kJ per kilogram. Lalu TS3 dengan suhu 350 Kelvin dengan delta S3 yaitu 2314 kJ per kilogram. Dan TS4 yaitu 325 Kelvin dengan delta S4 2377 kJ per kilogram. Kemudian mencari persamaan neraca panas tiap efek. Untuk efek 3, persamaannya yaitu V2 dikali delta S3 sama dengan F dikali CP dikali dengan T3 dikurang dengan TF ditambah dengan V3 dikali dengan delta S4 menjadi 2314 V dikali V2 sama dengan 4 dikali dengan 4,18 dikali dengan 325 dikurang dengan 294 ditambah dengan 2377 dikali dengan V3 untuk persamaan 1. Lalu untuk persamaan 2 atau efek 2 yaitu V1 dikali delta S2 sama dengan F dikurang V1 dikali dengan CP dikali dengan T2 dikurang dengan T3 ditambah dengan V2 dikali dengan delta S3 menjadi 2254 dikali dengan V1 sama dengan 4 dikurang dengan V3 dikali dengan 4,18 dikali dengan 350 dikurang 325 ditambah 2314 dikali V2. Lalu untuk persamaan 3, efek 3 itu S dikali dengan delta S1 sama dengan F dikurang V2 dikurang V3 dikali CP dikali dengan T1 dikurang T2 ditambah V1
V1 dikali dengan delta S2 menjadi 2.200 dikali S sama dengan 4 dikurang V2 dikurang V3 dikali dengan 4,18 dikali dengan 374 dikurang 350 ditambah dengan 254 dikali V1. Nah, untuk persamaan 4 itu merupakan total penguapan, yaitu V1 ditambah V2 ditambah V3 menghasilkan 3,2. Dari keempat persamaan ini diperoleh nilai V1 sama dengan 1.261, V2 1.086, V3 0,853, dan S 1.387 kg per second. Kemudian untuk neraca bahan efek 3, totalnya L3 sama dengan 4 dikurangi dengan V3 sama dengan 4 dikurangi 0,853 sama dengan 3,147. Untuk solid, rumusnya itu F dikali XF sama dengan L3 dikali X3. X3 sama dengan 4 dikali 0,1 dibagi dengan 3,147 sama dengan 0,127. Lalu untuk neraca bahan efek 2, totalnya itu L2 sama dengan L3 dikurang V2 sama dengan 3,147 dikurang 1,086 sama dengan 2,061 kg per second. Untuk solidnya dengan rumus L2 dikali X2 sama dengan L3 dikali dengan X3 menjadi X2 sama dengan 3,147 dikali 0,127 dibagi dengan 2,061 menghasilkan 0,194 kg. Lanjut untuk step 5 yaitu perhitungan luas perpindahan panas dari capacity equation. A1 sama dengan S dikali delta S1 dibagi dengan U1 dikali delta T1 sama dengan 1,387 dikali 2.200 per 2,5 dikali 20 menghasilkan 61,0 meter persegi. Lalu untuk A2-nya, rumusnya itu P1 dikali delta S2 dibagi dengan U2 dikali delta T2 sama dengan 1,261 dikali dengan 2.254 dibagi dengan 2,0 dikali dengan 24 sama dengan 59,2 meter persegi. Kemudian yang ketiga yaitu A3 dengan rumus V2 dikali dengan delta S3 dibagi dengan U3 dikali dengan delta T3 sama dengan 1,086 dikali dengan 2.314 dibagi dengan 1,6 dikali dengan 25 sama dengan menghasilkan 62,8 meter persegi. Untuk ketiga luas perpindahan panas ini hampir sama, sehingga beda suhu untuk masing-masing efek yang diasumsi pada awal sudah benar. Maka menghasilkan luas perpindahan panas rata-rata yaitu AM sama dengan 61,0 ditambah 59,2 ditambah 62,8 dibagi dengan 3 sama dengan 61 meter persegi. Lalu untuk kebutuhan steam yaitu 1,387 kg per second. Lalu untuk steam ekonominya yaitu 3,2 dibagi dengan 1,387 menghasilkan 2,3. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil dari contoh tugas yang kami kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.